Lama-lama jam setengah 12 baru dia menggoda. Menggoda gimana? Maksudnya jadi dia tuh ketawa-ketawa, apa, saya lihat kok nggak ada. Lama-kelamaan dia muncul dari dalam pohon itu. Pohon kan masih di sana tuh masih banyak hutan-hutannya gitu di sana tuh. Dia datang pas saya lagi saya nengok, pas di situ kan ada tempat buat apa namanya, saung gitu kan, saya nunggu di situ buat ada sebagian yang buat ternak ikan kan di situ tuh. Buat nanam. Nah di situ dia dilihat ketawa, kok kirain teh siapa tetangga atau siapa yang sebelahnya, ya lihat kok kayak rambutnya panjang gitu, panjang ke depan tuh, tapi mukanya nggak ada gitu. Dipanggil-panggil malah diam gitu kan, disamperin dia malah dia lari ke atas, dia terbang. Nah, saya balik lagi ke dia, balik lagi ke bawah lagi cari ikan gitu, malah ketawa-ketawa lagi gitu. Sampai kebetulan di situ. Halo sahabat Deadmiss, balik lagi nih sama saya Miss Nila di acara Curi Curhat Misteri. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih yang mau cerita pengalaman horornya buat sahabat Deadmiss. Oke, langsung kita sapa aja ya. Halo Oleh, gimana kabarnya? Baik, baik. Enaknya gimana nih, saya panggilnya AA, Bapak, Akang, Mas, atau apa nih? Aja. AA aja ya, biar lebih familiar. Katanya Oleh ini punya pengalaman horor ya? Oh iya, betul. Itu kejadiannya gimana sih, A? Waktu pertama kali saya di daerah Cijambe dulu ya, waktu masih belum ada perumahan, kosong lah gitu, lahan-lahan pada kosong. Nah, sekarang baru ada. Tahun 2015 saya kebetulan lagi nunggu kolam di sana tuh. Pas kebetulan pas hari Jumat tengah malam ikan baru datang. Nah, jam setengah 1 tuh kok ada yang gerak-gerak gitu, apa, kok ada yang ketawa gitu kan. Oke, Oleh, tahan dulu ceritanya ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya untuk sahabat Deadmiss, subscribe dulu channelnya Deadmiss73, like dan juga komen. Nah, untuk kalian yang punya cerita horor, boleh kirim cerita horor kalian ke Instagramnya Deadmiss73. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Diajak temen suruh jaga tempat pemancingan di daerah Cijambe kalau nggak salah itu dulu tahun 2015. Nah di situ awal mulanya dibangunlah tempat buat pemancingan dulu. Terus sekarang udah jadi perumahan sebagian. Nah, 2015 tuh dari 2000 saya udah sampai setahun di sana tuh, dari 2014 saya tuh lama-lama belum saya pernah melihat apa segala macam yang ya yang gitu-gitu gitu. Pas kebetulan pas hari Jumat saya di sana nunggu, pas gilir jaga sama temen, pas kebetulan saya nunggu di sana tuh pas ada sosok misteri lah gitu kan. Kalau dilihat kalau sekarang tuh lama-lama jam setengah 12 baru dia menggoda. Menggoda gimana? Maksudnya jadi dia tuh ketawa-ketawa, apa, saya lihat kok nggak ada. Lama-kelamaan dia muncul dari dalam pohon itu. Pohon kan masih di sana tuh masih banyak hutan-hutannya gitu di sana tuh. Dia datang pas saya lagi saya nengok, pas di situ kan ada tempat buat apa namanya, saung gitu kan, saya nunggu di situ buat ada sebagian yang buat ternak ikan kan di situ tuh. Buat nanam. Nah di situ dia dilihat ketawa, kok kirain teh siapa tetangga atau siapa yang sebelahnya, ya lihat kok kayak rambutnya panjang gitu, panjang ke depan tuh, tapi mukanya nggak ada gitu. Dipanggil-panggil malah diam gitu kan, disamperin dia
malah dia lari ke atas, dia terbang. Nah, saya balik lagi, kalau dia balik lagi ke bawah lagi cari ikan gitu, malah ketawa-ketawa lagi gitu. Sampai kebetulan di situ ada temen 2 orang 3 orang lihat juga di situ. Sampai ada yang kesurupan juga kan di situ. Teman-teman saya tuh yang nunggu di situ. Pas saya lihat di situ ya kelihatan pas sama kayaknya itu bukan makhluk itu aja gitu kan. Banyak yang lainnya juga yang goda di situ juga gitu. Jadi makhluknya itu di sana kayak apa, maksudnya lagi main ikan atau gimana? Malah ketawa-ketawa kan kalau ada ikan tuh, dimana ketawa-ketawa gitu, dia seneng sama keluarganya kayaknya tuh di situ tuh, sama anak-anaknya kayaknya tuh ada yang kecil kan gitu. Oh, jadi bukan cuma satu makhluk ya di Bukan sana? gitu, bukan, banyak juga di situ. Yang dulu arahnya tuh dekat pohon, kalau nggak salah pohon bambu. Pohon bambu. Yang banyak pohon bambu di situ dia ininya tinggalnya kayaknya tuh, tempat ininya di situ gitu. Kan kalau hari-hari biasa kan kalau siang banyak yang mancing. Kebetulan kan si kolam tuh ditanamin ikan mas gitu kan. Ikan mas segala macam kan buat bibit induknya kan gitu, buat ternak yang kecil-kecil kan. Nah, di situ kadang-kadang kan kebanyakan auranya udah negatif di daerah situ tuh gitu kan, hutan-hutan. Jadi kalau siang rame, kalau siang gitu kan. Kalau malam ya saya sendiri kan malum, kalau sendiri kan yang jaga pasti kan udah suasananya beda lagi kan, tempatnya juga gitu udah beda. Dulu kan hutan kan gitu. Oh, jadi tempat pemancingannya itu deket hutan kayak Iya, gitu? iya, deket-deket hutan gitu kan, masih banyak pohon-pohon dulu tuh. Tahun 2015-14 tuh masih banyak pohon-pohon gede-gede gitu kan. Oh, gitu. Ya di situ. Kebetulan kan banyak yang suka digangguin juga banyak, bukan saya aja kan gitu kan. Masih banyak yang sering gitu. Kadang-kadang malam, kadang-kadang kalau pas ini muncul dia datang ke situ gangguin kan kalau yang jaga gitu kan. Apa aja dia kotok-kotok apa segala macem gitu kan di situ tuh tempatnya. Terus sosok yang ngegangguinnya itu bisa dijelasin gitu? Itu ada yang tinggi besar, ada yang macem-macem. Oh ya, tadi kan dijelasin ada sosok yang lagi main air nih. Sosok itu kan suka sama ikan, tadi sempat dengar ya. Iya, iya, Nah, iya. itu bisa dijelasin nggak sih Oh detailnya itu lebih kayak gimana gitu? itu sosok kuntilanak biasanya kalau yang gitu main ikan gitu, yang seneng-seneng dia di air gitu, kuntilanak kebanyakannya. Pas kebetulan kan dia sering keganggu kan. Saya kan kadang-kadang iseng saya samperin kadang-kadang tuh gitu kan. Suka ngeganggu kan. Pas kebetulan pas mau datang dia naik ke atas lagi kan. Dia muncul lagi di tempat bambu-bambu gitu tuh. Pas kebetulan saya spontan kayaknya dijambak kena rambutnya gitu kan. Adalah kayak apa gitu rambutnya tuh. Pas kebetulan pas hari besoknya sampai saya dikejar-kejar. Sampai dikejar-kejar, sampai ke keluarga saya juga kan ada yang sakit, ada yang apa gitu kan. Itu. Sampai dikejar, sampai ada yang kesurupan kan. Terus sampai sampai sekarang nggak tahu ya kalau sekarang gitu kan udah dibikin perumahan gitu kan. Gitu. Oh, jadi si sosoknya ini sempat dijenggut gitu? Sempet Dijambak gitu. gitu? Itu kan spontan, rasa takut itu kan jadi spontan gitu kan. Rasa spontannya itu spontanitas jadi ketarik gitu kan. Tapi pas maksudnya pas sosoknya dijambak ini dia teriak atau gimana? Dia malah terbang. Terbang? Nah, kadang-kadang baru dia ada yang lainnya juga pada datang kan, saya sampai lari-lari kan gitu kan. Ketakutan kan istilahnya gitu. Yang lainnya pada datang itu gimana maksudnya? Ya kan ada yang satu itu kan kalau kita ada kepalanya kan, kalau gitu kan ada keluarganya dia pada datang gitu. Jadi bukan satu makhluk aja gitu yang dilihat tuh pada datang tuh. Jadi istilahnya pas si makhluk itu ngerasa terancam, yang lainnya pada datang gitu? Iya gitu kan, kadang-kadang kan kalau nggak ada yang makhluk itu kadang-kadang ada ular apa kan sejenis ular, tahu-tahu lewat aja kan, dilihat nggak ada gitu.
Kadang-kadang ada suara ayam gitu. Suara ayam. Tapi kalau dilihat saya malah nggak ada yang ternak ayam, dilihat nggak ada gitu. Oh jadi oleh ini tuh emang kerjanya ngejaga Jaga pemancingan. gitu. Itu tuh ngejaga 24 jam. Iya, 24 jam gantian, sehari ganti gitu. Berarti tidur di sana Iya, ya? tidur di sana gitu. Pantes pengalamannya banyak banget ya. Iya. Terus selain sosok kuntilanak nih ya, sosok apa lagi yang pernah Oleh lihat di sana? Banyak gitu. Sejenis kayak jangkung gede kan, kayak jenis genderuwo lah kalau kita istilah sekarang tuh gitu. Kadang-kadang ya ada makhluk kecil-kecil gitu kayak tuyul apa kalau gitu. Ada juga gitu. Oh itu nampakin juga? Iya, kadang-kadang kan ya gitu suka main, lari-lari gitu. Kalau dilihat nggak ada gitu. Kalau itu ada perasaan takut nggak sih atau biasa aja? Kadang merinding gitu. Merinding. Iya, merinding, bulu kuduk udah nggak enak gitu kan. Kalau ada yang gitu udah perasaan udah nggak enak gitu. Ya kan pas waktu itu teh kan udah dijambak kayak gini aja rambutnya nih. Oh, kasar kayak ya? Kasar gitu kayak kan, bau gitu ya? Kan, kayak bau apa? Kayak bau darah apa gitu kan, bau tanah yang udah lama gitu, bau darah kayak yang gini-gini. Bau aja kalau ketemu yang gitu. Nah saya udah lama saya bawa coba buat pancingan coba gitu kan, ternyata nggak ada gunanya, nggak ada efeknya, nggak ada, malah keluarga saya yang pada sakit. Nah udah aja saya bakar atau saya buang. Udah di situ malah dikejar-kejar. Sebelumnya tuh kalau yang itu pasti ngejar terus. Sampai mimpi juga kan segala macem gitu kan. Untung pas saya itu ada yang orang bisa, udah aja buang aja gitu ya. Sampai keluarga saya pada gatal-gatal kan, gatal-gatal kayak ya gatal-gatal aja gimana gitu kan. Saya buang aja, udah suruh dibuang aja. Malah dia kan sering ngeganggu terus. Biarpun saya lagi di mana terus aja ngeganggu gitu kan, ngikutin gitu. Lama kelamaan kan, oh itu berarti yang saya bawa itu udah aja saya buang gitu kan, gitu. Kan tadi kata Oleh ini katanya sempat mimpi ya? Iya. Nah di mimpinya itu boleh nggak diceritain mimpinya kayak gimana? Iya mimpinya kenapa suruh diambil rambut saya, kan saya spontan gitu kan, suruh dibuangin aja, jangan dibawa-bawa, jangan di ini gitu. Kalau nggak gitu terus aja kalau saya kejar sampai manapun juga, udah saya buang gitu kan. Sampai udah dibuang, alhamdulillah keluarga saya juga udah pada sehat lagi lah gitu. Lumayan juga gitu kan. Ngeri juga gitu kalau lihat masa-masa dulu gitu kan. Terus kenapa tuh sempat kepikiran si rambutnya kuntilanak ya kita sebut, sampai dipakai mancing kayak gitu? Itu dari teman, suruh aja pakai ini aja buat mancing ntar hoki gitu. Tapi ternyata mitos itu? Mitos aja, mitos belakang aja gitu. Oh iya, jadi nggak ada efek apa-apa. Iya. Justru malah ke efek negatif. Iya, negatifnya yang datang gitu. Nah, kan tadi diceritain juga nih ya, ada sosok yang tinggi besar, anak kecil kayak gitu. Itu tuh ngeganggu banget, maksudnya pas maaf ya, Oleh lagi tidur, itu tiba-tiba ngeganggu atau kayak gimana? Ngeganggu. Pas saya lagi tidur pakai selimutnya tarik kan. Gitu. Pas lagi tarik, kadang-kadang kaki ditarik. Gimana aja, kadang-kadang apa aja, kadang-kadang sapu dilemparin apa kan gitu. Berarti si makhluk ini masuknya usil mungkin ya? Ya usil gitu. Nggak ada yang makhluk itu nggak usil aja kan, jin ada yang itu. Makhluk-makhluk itu nggak ada yang, soalnya kan beda ini kan, beda alam kalau dengan kita mah kan gitu. Istilahnya mereka ingin keberadaannya diakui gitu. Iya gitu ya. Kayak menampakkan, gitu, ngedengerin suaranya biar benar. mereka tuh tahu eksistensinya gitu. Iya. Nah, Oleh, selain Oleh, ada juga nggak sih yang maksudnya diganggu di tempat itu atau? Oh banyak itu, kebetulan kan teman-teman saya kan waktu pas udah maghrib, pas pada mau mancing nih, rencana pada mau mancing, pas maghrib mancing di situ. Jam kira-kira sekitar pukul 8 atau jam 9 kalau nggak salah tuh. Pas teman saya itu kan
yang namanya kumpul-kumpul kan pada berteriak, jadi kayaknya keganggu. Nah, pas kebetulan pas di depan saya tuh, pas depan-depan tuh, pas dia lagi nengok, sampai dia kesurupan, sampai ketawa-ketawa gitu kan, sampai matanya melotot segala macam, sampai wah gimana lah gitu kan, sampai teriak-teriakan gitu. Padahal pada datang kan, tetangga yang jauh tuh pada ini kan, itu kesurupan. Ya udah lama dia sampai dipegangin sama temen-temen saya tuh, sampai mau masuk ke air itu, kolam itu, mau lompat kan, dipegangin sama teman-teman gitu kan. Pas untung nggak jauh dari situ ada ya agak orang yang bisa lah gitu kan, cuman diobatin ya alhamdulillah lah gitu, nggak nyampe gimana gitu kan. Sadar lagi gitu ya, gitu aja. Terus awalnya pemancingan ini tuh udah ada sejak lama atau kayak gimana? Baru saya yang bikin dulu sama temen-temen, baru dibikin ya gitu, karena sering digangguin juga kalau yang bikin gitu kan, siang kadang malam suka digangguin teman-teman juga. Kadang-kadang sejenis ular apa banyak ular, tapi tahu-tahu dilihat nggak ada gitu kan. Karena kalau yang ular biasa kan dilihat oh suka ada kan, ini nggak ada, selewat gitu. Kadang-kadang ya ada yang nangis segala macam gitu. Oh, jadi yang ngebangun pemancingan itu oleh sendiri sama teman-teman? Teman-teman gitu kan yang bangun itu gitu. Asalnya tuh apa sih tempat itu tuh? Itu kayak apa, dulu tuh ya pohon-pohon gitu aja. Banyak pohon gitu, cuman ditebangin, dibikin itu kolam gitu kan, sebelum dibikin rumah gitu kan. Sampai sekarang juga rumahnya emang agak beda gitu kan, sampai sekarang juga gitu. Oh ya, Aoleh sampai sekarang berarti Aoleh masih kerja di pemancingan itu? Oh udah lama, udah enggak di tahun udah hampir sekarang 2003 ya. Kejadiannya kan 2015 ya? 2015 udah lama saya nggak tinggal lagi di sana kan, udah berhenti gitu kan. Tapi tetap aja yang namanya gitu kan nggak bisa di ini kan, itu udah jadi rumah juga, tetap aja ada angker-angkernya juga katanya, yang penghuni di situ juga. Oh, sekarang tempat pemancingannya udah jadi rumah? Udah jadi rumah, kalau nggak salah udah jadi rumah gitu. Kejadian saya tuh Neng waktu tahun 2000 kalau nggak salah tuh, saya waktu dari sini pagi main ke temen nih jam 12 siang sampai malam sekitar jam 11 kalau nggak salah tuh. Dari jam 10, 9 masih mau begadang rencana tuh. Pas kebetulan lagi nongkrong ke Dago, daerah Dago tuh, main di situ sama temen. Pas sekitar setengah 12 nih saya turun ke bawah nih, ke daerah Dago bawah, arah Simpang gitu kan. Terus sama jam setengah 12 perjalanan agak sepi juga, udah nggak ada orang kayaknya kan. Waktu saya udah pasti lihat tuh, oh kebetulan ada orang kata Seneng pakai baju merah kan, dia bawa boneka juga gitu kan. Kok di pinggir gitu nggak ada, kirain teh kan takutnya siapa gitu kan, dipanggil nggak nyaut kan gitu kan, dipanggil nggak nyaut. Pas dekat jembatan itu kan sebelah kanan dia tuh kayak nyanyi gitu Neng gitu. Pas kebetulan saya lewat, dipanggil malah dia melotot. Neng ke saya tuh, ngomong nggak gitu kan, takutnya mau kemana gitu kan, saya anterin. Lama kelamaan dia kayak noni Belanda gitu Neng, itu daerah situ kayak noni Belanda. Lihat, pas lihat tanya malah diem, mau kemana kan, takutnya daerah situ kan gimana gitu kan, kali apa takutnya
yang mau loncat apa kan, takut kan. Kayaknya malah diam gitu. Mau kelamaan pas saya lirik lagi udah nggak ada Neng gitu kan. Nah, sampai saya rumah tuh jangan kepikirin gitu kan, pikiran apa, oh takutnya ya kayak sosok kayak itu mah kayak orang aja Neng, cuman pas saya itu kok nggak ada gitu, beberapa menit udah nggak ada gitu. Ini tuh ceritanya di jalan mana, ah? Itu daerah Siliwangi kalau nggak salah tuh, Oh, yang bukan sini. ada rumah makan gitu kan, di situ Oh, gitu. jadi ngelihat sosok yang mirip noni Belanda. Iya di situ Neng gitu. Itu bisa dijelasin lebih spesifik nggak, ah, sosoknya gimana gitu? Kayaknya itu kayak pakai baju merah Neng gitu, kayak Iya. kebaya gitu kan, kayak zaman dulu gitu kan. Gitu kalau nggak salah tuh saya tuh gitu lihat di situ tuh. Sebelum sekarang bikin apa itu kan ada yang aman itu kan dulunya, masih apa agak lumayan daerah situ kan gitu, tempatnya kan beda gitu kan, pas lagi jalan kan sepi Neng, nggak ada itu kan, setengah 12 malam tuh. Itu Oleh sendiri sempat nanya atau nawarin gitu atau gitu? Ya sempet nanya tapi nggak dibalas, malah diam gitu. Oh, Tapi nggak cuma ngebelakangin, depan belakang gini gitu. Cuman karena pas saya lihat lagi udah nggak ada gitu si orangnya. oh udah nggak ada. Lalu saya cepat gitu pulang gitu. Takutnya kan yang gitu apa ngikutin gitu Neng. Saya takutnya gitu sampai rumah, saya udah nyampe rumah. Kadang-kadang pikirin juga sosok itu tuh gitu. Apa gitu kan, saya juga pikiran juga takutnya gimana gitu kan. Alhamdulillah nyampe rumah selamat gitu. Alhamdulillah. Ya. Oh jadi si sosoknya ini tuh bawa boneka? Ya Neng. Dia tuh posisinya kadang bawa selendang juga, kalau nggak salah ada selendangnya Neng. Oh ada selendang. Pakai selendang kalau nggak salah, selendang kesini gitu Neng. Oh iya. Ya. Itu tuh sosoknya duduk berdiri atau berdiri gimana? Neng, dekat jembatan itu, pinggir ini ada jembatan pinggirnya Neng, di situ ada kayak rumah atau apa tembok gitu kan. Oh sosoknya berdiri di situ. Iya. Pas lagi lewat kan kok, tapi lewat cuman udah tahu ada di pinggir, kirain tuh gitu. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba Neng gitu. Waktu itu jalanannya lagi sepi. Lagi sepi, nggak ada orang. Pas lagi nggak ada orang, paling 1-2 lah yang pakai mobil, motor gitu. Jadi awalnya ini sempat berhenti gitu ya? Sempat di situ, sempat lihat gitu. Sempat lihat. Mau mastiin gitu ya? Apa takutnya gimana gitu, yang mau numpang apa gitu kan, udah malam gitu kan. Oh terus udah dijawab, awalnya tuh jalan lagi, pas ngeliat ke belakang udah nggak ada. Udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Sampai rumah juga kepikirin gitu nih, takutnya apa gitu kan. Berarti bisa dipastikan sosoknya bukan manusia ya? Bukan kayaknya tuh Neng, kayak jin apa gitu, bisa juga gitu. Pengalaman ketiga tuh mancing, saya pernah tuh sama teman-teman di daerah Cianting Neng kalau nggak salah tuh. Cianting? Iya. Cianting itu daerah kalau mana? kalau sekarang tuh dibikin apa ya, perumahan Setra Duta gitu kan, dulu masih kampung lah, daerah kampung situ, daerah situ. Oh dulu namanya Cianting. Pernah saya kejadian Neng di situ, pas lagi mancing nih, dari siang ya tuh mancing, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada gimana. Tahu-tahu udah jam 7 Neng, jam 7 malam tuh, kok saya mancing kok ikan tuh pada enak gitu, kok apa cepat gitu nyari ikan tuh, ada enak aja Neng gitu. Tahu-tahu kan udah lama temen saya bilang, itu kamu siapa temen di belakang? Siapa, saya nggak ada bawa temen. Pas saya nengok udah nggak ada siapa-siapa Neng di situ sih. Tapi teman saya lihat gitu kan, sosoknya gitu aja, yang kunti gitu aja, rambut panjang.
kan. Nah lama-lama saya mancing, pas kebetulan dekat pohon mangga atau pohon apa itu Neng, ada pohon besar juga di situ. Pas itu saya mancing nih, pas ke satu nggak lihat, kedua nggak, ketiga Neng saya lihat tuh sampai lari Neng ke birit-birit, saya tuh naik ke atas tuh sama temen yang lihatnya, sampai koja juga sampai buat mancing tuh dilempar semua Neng gitu kan, sampai lari-lari gitu sama temen, rasa ketakutan kan sampai lari-lari ke atas. Kebetulan ada teman saya yang berani Neng, sampai dilempar, sampai dia ketawa balik lagi sini gitu. Oh sempat dilempar pun? Ya sempat dilempar gitu, malah ketawa Neng dilempar tuh gitu. Nah udah sampai situ udah pada lari, malah sampai teman saya sendalnya kan pada lepas Neng, saking takutnya kan gitu. Lari ke atas, mau balik lagi dia takut Neng gitu kan, mau ngambil sendal gitu kan. Bareng lagi ke bawah masih ada Neng gitu Neng, sampai ditangkap pohon gede itu masih ketawa dia kayak apa, cuman ininya nggak bulak belok gini aja Neng, kayak kaku gitu kan. Si mukanya tuh kayak cuman mukanya nggak ada Neng, saya lihat nggak ada juga gitu kan. Nah, saya ngambil sendal dari situ sampai pulang ke rumah, untung nggak ada apa-apa, cuman ya itu pas mau mancing lagi ke sana anak udah nggak pada mau gitu Neng ke sana, trauma gitu Neng gitu. Jadi si kuntilanak itu kan asalnya ada di sebelahnya oleh iya, terus pada pergi tuh, pas balik lagi kuntilanaknya pindah ke atas pohon mangga. Iya Neng, malah saya lagi di situ, masih di situ Neng, saya lagi mancing 3 kali tuh masih di situ di pinggirnya kan, nggak tahu ada yang gitu kan gitu. Kebetulan kan yang punya kolam tuh berani juga gitu kan, dia yang punya kolam udah tahu, si yang penambakan sih udah tahu, yang punya kolam dulu tuh. Kejadian itu pas saya berapa hari lah gitu kan, saya mampir lagi ke sana Neng, penasaran kan, saya tanya-tanya ke yang punya kolam situ, apa sering itu ya, sering ngegangguin. Ya sering, kalau pas kebetulan aja gitu, kalau enggak gitu, pas kebetulan ada aja yang digangguin, masuk ada gitu kan, kata yang punya kolam gitu. Kayaknya kalau yang punya kolam tuh udah biasa, udah tahu gitu Neng, ada sosok makhluk gitu, udah pada tahu gitu kan. Jadi udah tahu sebelumnya? Iya sebelumnya udah tahu, kan udah nggak aneh lagi kalau buat dia tuh gitu. Soalnya kan dia tidur di situ juga sama gitu. Terus tapi teman-temannya awalnya mah pada nggak mau lagi ke sana ya? Udah nggak mau lagi sekarang, sampai sekarang juga udah. Kebetulan kan teman-teman saya udah sebagian udah pada meninggal kan gitu. Yang sering mancing di situ bapak-bapaknya kan, grup saya udah pada meninggal sebagian gitu. Tapi sampai sekarang oleh ini masih tetap hobi mancing? Masih gitu kan, masih gitu. Masih kalau sekarang sekali-kali aja Neng. Oh iya. Kalau dulu tiap hari gitu. Tiap hari. Iya dulu. Kemana, kadang ke Jatiluhur kemana gitu kalau mau gitu. Banyak lah Neng keanehan, kalau daerah-daerah gitu mah udah nggak aneh gitu. Ada aja gitu. Tiap ini juga daerah-daerah ada aja yang nempatin gitu. Istilahnya hampir setiap pemancing itu punya ceritanya tersendiri. Pasti ya? Neng, pasti ada gitu. Ada yang segala yang digangguin, segala mana-mana ada aja. Sebenarnya apa sih yang ngebedain kenapa gitu ya, kalau para pemancing ini lebih suka atau senang tuh mancing tuh di malam hari dibanding siang hari? Soalnya kalau siang kan sebagian orang kerja ya Neng ya gitu, kalau malam biar nggak suntuk pada mancing itu kan gitu. Padahal kita kemana kadang-kadang ada dari siang juga suka ada gitu. Macam-macam lah, kalau orang mancing kan seneng ada yang malam kadang-kadang sampai ke Cirata, sampai tidur di sana banyak. Oh banyak. Iya. Udah jadi kalau orang-orang mancing udah tahu gitu kok, ngalamin lah gitu, kayaknya pasti ada yang ngalamin juga sama gitu. Digangguin makhluk-makhluk gitu udah. Nah, udah beberapa kali nih ya saya juga baca cerita atau misalnya ada yang kirim cerita nih ke Dead Miss rata-rata
yang mancing itu ketemunya sama sosok kuntilanak. Nah, emang si kuntilanak itu yang paling sering nampakin ya? Kayaknya gitu, soalnya identik kan dia tuh seneng gimana ngegodain ya Neng ya gitu, ngegodain senengnya gitu kan. Saat kitanya kuat ya insya Allah lah Neng enggak gitu. Tapi kebanyakannya ya takut lah gitu, ada gitu, orang pasti takut ada. Gitu. Tadi tuh ya di awal cerita pertama kan Oleh ini sempat ngeliat kuntilanaknya tuh kayak mainin air. Itu tuh emang mainin air aja gitu, kayak maksudnya Ya anak-anak kan seneng Neng ngeliat kalau ikan. yang gitu kan. Kayak kita ini aja kayak tuyul kan senengnya main kayak keyep gitu Neng. Nah gitu, Iya. itu aja sama gitu kan. Jadi Seneng dia tuh kalau lihat ikan juga kan seneng gitu Neng. jadi makhluk halus ini istilahnya punya kesukaannya Oh iya masing-masing Neng gitu. pasti ada juga gitu. Ada yang nggak mau apa istilahnya bising kan nggak mau, ada juga gitu. Nah, kan Oleh ini udah cerita, ada 3 cerita nih total semuanya. Dari 3 cerita ini kan ada berbagai makhluk ya, ada yang tinggi besar, ada kuntilanak, ada tuyul, ada banyak lah ya yang Iya iya. diceritain. Sosok mana nih Yang yang saya paling alamin serem? tuh kuntilanak Neng. Saya paling serem tuh itu. Kuntilanak yang dicerita ke satu Ya atau itu ke ketiga? satu tuh paling Satu. itu Neng. Soalnya mengalami sendiri gini kan, jadi saya juga takut juga Neng kalau lihat itu gitu. Oh, yang sempat ngejambak itu ya? Itu saya takut juga gitu kan, ngejambak tuh spontan saya kan, spontan jadi pada lari, jadi kan takut juga gitu. Itu Neng, yang paling saya di serem tuh itu aja kuntilanak saya tuh. Sampai sekarang juga Neng gitu. Jadi paling nyeremin tuh menurut Soalnya Oleh kuntilanak. iya itu Neng. Soalnya pas lihat gini kan Neng, jarang-jarang kan saya kadang-kadang kan kalau niat nggak ada gitu kan sih. Sekali-kali pas kebetulan aja itu Neng. Paling takutin kuntilanak. Bedanya apa nih Oleh dari sosok, kan pernah 2 kali nih ngeliat Iya. kuntilanak, itu tuh hampir sama persis kuntilanak atau Ya ada perbedaannya gitu? hampir sama Neng, kalau saya lihat tuh hampir sama gitu. Jadi hampir sama aja gitu Neng, kuntilanak kayak manusia juga gitu kan. Biasanya Neng kalau lihat kuntilanak tuh biasanya tuh daerah tempat-tempat air gitu Neng, biasanya dari pohon. Terus kalau rumah-rumah yang terbengkalai biasanya ada juga gitu yang gitu-gitu. Kadang dari air di pinggir-pinggir kolam gitu. Kebanyakan kan pemancing sering gitu lihat, adalah beberapa orang lihat yang suka mancing, lihat yang gitu udah banyak gitu. Istilahnya udah nggak aneh Udah untuk nggak aneh para kayaknya pemancing. gitu kan. Pasti suka Udah ada kejadian udah gitu. ada kadang-kadang yang mancing malam kan udah nggak aneh lagi kayaknya gitu. Ngalamin kejadian di daerah mana itu waktu saya kontrak tuh daerah Cipedes Neng, karena kejadian teman saya kebetulan kan saya kerja di bidang percetakan waktu itu tuh sama teman-teman lah gabung gitu Neng, bikin perusahaan kecil-kecilan lah gitu, bikin tahun berapa itu 2000 berapa gitu kan, 2017 atau 18 kalau nggak salah tuh. Saya waktu kontrak di sana tuh pernah ngalamin kejadian yang aneh. Teman saya pas datang ke situ nganterin bahan mentahan gitu Neng buat cetakan gitu malam-malam. Buat barang tuh buat anterin ke Jogja, barang itu rencana tuh mau anterin ke Jogja, pas dikejar target lah kalau kita mah kerjaan gitu. Pas kejadian malam-malam dia mau nganterin barang, tahu-tahu di depan pintu tuh ada yang nunggu Neng, sosok nenek-nenek. Mau masuk ditanya nggak jawab, sampai kan teman saya tuh pada pulang lagi. Nah, kebetulan kan anak saya sering kejadian di situ Neng, udah sering karena
Sama anak saya juga kan waktu kecil sampai masuk ke dapur ketawa-ketawa gitu kan. Ada yang apa istilahnya mainin lah gitu, gitu. Sering ketawa-ketawa gitu, balik lagi, tarik lagi sama itu. Dilihat kok nggak ada anak saya tuh, masuk lagi ke dapur, Neng. Ada yang ketawa-ketawa lagi gitu. Sama dia tuh kayak yang apa istilahnya main gitu, Neng, gitu, diajak main gitu kan, kayak seneng gitu kan. Sekarang udah dewasa lah ya, udah ini kan, Neng. Kebetulan kan teman saya juga yang kerja di situ sering sakitan, malah sering digangguin gitu sama yang tinggi besar gitu waktu di pohon nangka kalau nggak salah. Terus teman saya sering diganggu kerja di situ karena sering sakit gitu kan, Neng, gitu. Teman-teman saya juga kadang sering sakit. Kalau saya di mimpi kayak apa sejenis apa kayak genderuwo tapi kayaknya agak kecil gitu apa gitu kan, gitu jenisnya tuh. Nggak saya hitam juga kayaknya gitu, kan nggak kelihatan, Neng, gitu. Di belakang saya tuh kan ada, di depan rumah saya tuh ada pohon, pohon di situ yang dia sering nampakkan kan. Yang punya kosan juga, yang punya kontrakan tahu gitu. Sering, karena tetangga saya juga sering digangguin juga sama gitu. Ini tuh kejadiannya di tahun berapa? Itu kalau nggak salah 2016-17 gitu. Kebetulan kan saya juga nggak lama dari pemancingan dulu, nggak lama saya di situ juga gitu. Ngontrak di situ juga gitu. Daerah mana tadi, maaf? Itu kalau nggak salah daerah Cipedes dulu. Kejadiannya daerah. Kalau sekarang udah kayaknya udah beda lah gitu. Tapi kalau dilihat saya lewat gitu, kayak serem aja rumah dulu gitu. Itu bisa digambarin nggak sih rumahnya, maksudnya kayak gimana, rumah tua gitu? Kayaknya rumah tua, Neng, gitu kan. Padahal orang yang ngontrak itu jarang betah gitu, Neng, di situ jarang betah. Cuma saya aja kan agak kuat juga gitu. Tapi kan kalau lama-lama ya gitu nggak betah juga, Neng, gitu. Pada teman-teman pada sakit gitu kan. Jadi nih di cerita keempat ini ada dua sosok yang pernah Aoleh lihat. Yang pertama itu sosok nenek-nenek, terus hitam kayaknya genderuwo kalau saya lihat tuh, kayak teman saya tuh. Cewek juga ada, Neng, kayak ya yang ini anak saya itu yang godain anak saya yang sering apa ngajak main gitu kan, banyak gitu. Bukan itu aja kayaknya tuh. Kalau sosok nenek-neneknya itu ngeganggu atau cuma nampakin aja? Cuma nampakin aja ke teman. Cuman saya kalau lihat itu enggak gitu, cuman teman saya yang lihat di depan mau nganterin barang sampai ketakutan sampai lari pulang lagi gitu. Jadi emang rumahnya angker gitu. Udah angker, kayaknya tetangga juga sering di apa dijailin apa gitu. Sering kadang-kadang suara-suara aneh juga ada aja. Oleh terima kasih nih udah mampir di channelnya Deadmiss. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya cerita horor Aoleh ini. Lumayan nih bikin saya juga merinding, apalagi yang jambak kuntilanak itu gitu ya. Aoleh mohon maaf nih ya kalau misalnya banyak kekurangan atau misalnya ada hal yang tidak berkenan. Saya tunggu nih cerita berikutnya. Kalau ada cerita misteri juga jangan lupa buat mampir lagi di channelnya Deadmiss. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dari Aoleh ini. Mohon maaf nih bila masih banyak kekurangan, karena kami masih pemula yang ingin terus belajar untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Salam Deadmiss, rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian.